Halo adik-adik, selamat datang pada Basic Clinical Competence Training di blok B3 ini dengan topik urinalisis. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai apa dan bagaimana prosedur urinalisis itu dilakukan. Apa sih pemeriksaan urinalisis rutin itu? Jadi urinalisis adalah pemeriksaan analisis pada spesimen urin yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengukur berbagai macam zat atau sel atau struktur yang diekskresikan melalui urin. Adanya zat atau sel ataupun struktur yang secara fisiologis tidak ditemukan dalam urin ataupun ditemukan adanya peningkatan akan menjadikan sebagai penanda adanya gangguan patologis yang terjadi di sepanjang traktus urinarius. Urinalisis ini seringkali digunakan oleh dokter dalam membantu penegakan diagnosis penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistema urinaria maupun kondisi gangguan sistemik yang secara tidak langsung juga mempengaruhi sistema urinaria. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat digunakan sebagai screening dan evaluasi berbagai jenis penyakit ginjal, memantau perkembangan penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi, dan atau screening terhadap status kesehatan umum. Oleh karena itu, dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012 mensyaratkan pemeriksaan urinalisis ini sebagai salah satu kompetensi di area keterampilan medis yang diharapkan mampu menguasai teori, prinsip, dan prosedur oleh seorang dokter setelah ia lulus. Dan diharapkan dokter dapat secara mandiri melakukan pemeriksaan dalam upaya penata laksanaan berbagai jenis penyakit yang berkaitan dengan sistema urinaria. Praktikum pemeriksaan urinalisis secara umum terbagi dari pemeriksaan makroskopis, pemeriksaan kimiawi dengan metode dipstick, dan pemeriksaan mikroskopis pada sedimen urin. Ya, itu tadi pengantar dari kami. Selamat menyaksikan video ajar ini. Amatilah setiap detail prosedurnya dan semoga bermanfaat. Selamat pagi teman-teman. Pada praktikum hari ini, kita akan melakukan pemeriksaan urinalisis. Sebelum melakukan pemeriksaan, sebaiknya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Spesimen yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan pada hari ini adalah urin sewaktu. Lalu, alat dan bahan yang akan kita gunakan terdiri dari objek gelas, cover gelas, pipet, pewarna cat Steinheimer Malbin, tabung ukur, tabung reaksi khusus urin, dipstick reagen, gloves, dan tabel hasil pemeriksaan urinalisis yang akan kita lakukan. Sebelumnya, kita harus melengkapi identitas pasien pada halaman hasil pemeriksaan yang nanti akan kita tulis hasil dari apa yang kita dapatkan pada pemeriksaan kali ini. Yang pertama akan kita periksa dalam pemeriksaan makroskopis adalah warna dan kejernihan urin. Dalam spesimen ini didapatkan warna kuning pucat dan memiliki kejernihan. Warna urin bergantung pada konsentrasi, makanan yang dikonsumsi, atau ada tidaknya darah di dalam spesimen. Berikut adalah warna-warna abnormal di dalam urin. Langkah kedua dalam pemeriksaan makroskopis adalah pengukuran volume urin. Spesimen urin kita pindahkan ke dalam tabung ukur
dan kita baca hasil pengukurannya sesuai dengan garis pada tabung ukur. Pertama-tama, cek tanggal kadaluarsanya. Apabila sudah dipastikan bahwa belum kadaluarsa, maka kita bisa menggunakan dipstick reagen ini. Kemudian ambil satu, dan usahakan untuk tidak menyentuh bagian-bagian yang akan bereaksi. Kemudian kita pastikan warna-warnanya masih normal seperti yang tertera di sini. Sudah dipastikan warna-warnanya normal, kemudian kita mengambil sampel urin dan mencelupkan dipstick ini selama 2 detik. Pastikan seluruh bagiannya telah tercelup. Kemudian kita keluarkan setelah 2 detik dan keringkan menggunakan tisu. Hasil pemeriksaan urin dengan reagen dipstick harus diinterpretasikan dalam 2 menit. Lalu catat hasilnya di lembar hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan ini diperoleh hasil leukosit negatif, nitrit negatif, urobilin negatif, protein positif 2, pH 6, darah positif 2, berat jenis 1,020, keton negatif, bilirubin negatif, dan glukosa positif 4. Setelah selesai mencatat hasil interpretasi, segera buang dipstick ke tempat yang telah disediakan. Pemeriksaan biokimia telah selesai, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan mikroskopis. Pada pemeriksaan mikroskopis, siapkan sampel urin yang sudah diukur volumenya ke dalam tabung reaksi. Masukkan tabung reaksi berisi sampel urin ke dalam alat sentrifugasi, kemudian sentrifugasi dengan kecepatan 2000 rpm selama 10 menit. Setelah 10 menit, ambil tabung reaksi dan buang supernatan hingga tersisa sedimen urin. Kemudian, kita lanjutkan pewarnaan menggunakan pewarna Steinheimer-Malzin. Homogenkan larutan dengan cara menjentikan jari ke arah tabung reaksi. Ambil sedimen dan teteskan 1 tetes sedimen yang sudah terwarnai ke objek gelas. Kemudian, tutup dengan cover slip. Sebelum menggunakan mikroskop, jangan lupa untuk melepaskan gloves terlebih dahulu. Letakkan objek gelas ke stage
Kemudian, nyalakan mikroskop. Selanjutnya, atur fokus dan ubahlah perbesaran objektif menjadi 40 kali. Berikut ini adalah struktur atau sel yang dapat kita temukan pada pemeriksaan mikroskopis.